Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Oklah Hadi Praditya dengan NPM 2275390, Prodi Manajemen Informatika kelas 5C. Jadi baiklah di sini saya ingin menjelaskan gimana sih cara kita install atau nerapin HTTPS atau SSL di dalam web server kita. Cuman di sini saya diawali dengan menginstal Nginx dan juga WordPress. Jadi kan pada tutorial sebelumnya, tapi di sini saya ganti, saya menggunakan Nginx. Jadi di sini mungkin pertama-tama saya ingin memberikan penjelasan bagaimana cara kita mendownload dan mengkonfigurasi Nginx itu supaya bisa berjalan bersama dengan WordPress-nya. Terus pertama-tama kita sudo apt update dulu kali ya untuk mengupdate server kita. Setelah itu sudah selesai, baru kita langsung aja install Nginx-nya. Karena di sini saya sudah menginstal Nginx-nya, sini saya mungkin akan memberikan perintah-perintahnya aja kali ya. Jadi sini perintahnya adalah sudo pt install Nginx. Nah, tinggal kita enter aja. Nah, udah saya install kan. Nah, nanti jadi setelah instalasi, jika instalasi sudah selesai, Nginx ini akan dijalankan secara otomatis. Terus kalau misalkan kita mau ngelihatnya itu kita bisa pakai perintah sistemctl aja, nginx.service. Nah, sini udah aktif running. Nah, ini perintah buat melihat apakah sudah berjalan atau belumnya. Nah, terus habis itu kita lanjut install MySQL servernya. Jadi karena saya sudah menginstal MySQL-nya, langsung aja kita masuk ke MySQL-nya aja ya. Jadi kalau misalkan mau install, berikan perintah di bawah ini. Lihat perintah ini. So, nah, ini buat install MySQL servernya. Kalau misalkan udah diinstal, masuk ke menggunakan perintah sudo mysql menu root. Set, udah masuk nih kita nih. Nah, itu kita buat database. Nah, ini kita buat database yang namanya WordPress underscore DB. Ini buat naruh database dari WordPress-nya nanti ya. Jadi kita pakai perintah create database. Nah, ini perintahnya buat 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 bikin database-nya. Kurang, bener nih. Karena ini saya buat, karena di sini saya udah buat, jadi enter lagi. Itu kita buat usernya, create dengan perintah create user. Create user apa? Ova ini nama usernya ya, atau nama saya sendiri. Nah, create user Aufa identified by Aufa 123 tanda seru. Nah, yang Aufa 123 tanda seru ini itu buat passwordnya. Jadi buatlah password yang menurut Anda kuat supaya lebih. Kita gunakan perintah grant all privilege on WordPress. Bentar ya. Grant all privilege on WordPress. Nah, ini untuk mengizinkan supaya usernya itu bisa mendapatkan hak privilege, web dapatkan privilege
Aku dihapus. Nah, jadi perintah yang grand, aduh, ini jangan lupa kasih ini ya. Perintah yang apa namanya? Grant all privilege on ini, grant all privilege ini memberikan semua hak akses yang kepada pengguna. Berarti di sini pengguna Aufa ini bakal dapat melakukan apapun pada database WordPress, termasuk membaca, menulis, terus membuat struktur, terus mengelola pengguna, dan masih banyak lagi. Nah, yang to Aufa localhost ini itu nama usernya ya. Jadi ini user yang mana aja nih yang mau dikasih buat hak aksesnya itu. Kalau di sini karena nama usernya Aufa, jadi kita tulis saja Aufa. Di situ langsung kita refresh saja akan perintah yang namanya pass privilege. Nah, jangan lupa kasih ini ya di setiap perintahnya. Habis itu kita langsung keluar aja. Di situ kita harus mengamankan instalasi MySQL menggunakan perintah sudo mysql service secure nih, secure installation. Nah, jadi perintah ini tuh buat mengamankan instalasi dari MySQL-nya. Di situ kita install yang namanya PHP dan extension-nya yang diperlukan untuk mengkonfigurasi Nginx-nya bekerja bersama PHP dengan mengetikkan perintah sudo apt install PHP, terus kita install PHP CLI juga, setelah terus PHP VM, terus juga PHP MySQL. Nah, kita install ini dulu karena saya sudah install, langsung aja. Di var. Nah, ini kan udah download kan. Jadi PHP ini, CJA Process Manager ini beroperasi secara independen dari server secara efisien untuk mengelola proses PHP dan menangani request saat ini untuk meningkatkan kinerja web kita. Nah, sangat penting nih untuk memverifikasi versi PHP kita, PHP FPM kita, karena informasi tersebut sangat diperlukan untuk disertakan ke dalam file engine extractor block. Jadi nanti bakal kita gunakan, saya diingat-ingat nih, yang versinya segala pokoknya inilah harus diingat-ingat karena bakal kita masukin ke dalam file server blocknya. Terus habis itu setelah itu kita install WordPress-nya menggunakan perintah wget. Terus kita langsung masukin linknya aja. Press Oke. Nah, ini perintah buat installnya. Nah, selesai itu, nah bisa kita lihat nih, kan kita udah install kan, jadi keluar namanya latest.zip. Nah, habis kita install, langsung kita unzip aja pakai perintah unzip nama filenya yang udah kita download. Nah, ini perintahnya. Kalau misalkan memang ada, nah kalau misalkan kita nggak ada nih, atau nggak bisa buat nge-unzip, berarti kita belum download nih alat buat nge-unzipnya. Gitu. Jadi kita bisa bisa perintah
sudo apt install unzip buat install unzipnya dulu. Habis itu langsung kita unzip aja latest zipnya pakai perintah unzip latest zip atau file yang udah kita download tadi. Habis itu kita buat sebuah directory dan kita harus mindahin directory tersebut ke dalam web server root directory menggunakan perintah sudo mv wordpress var www html ini dah. MV itu buat nge-move ya atau directory-nya. Nah, habis itu karena tadi kan karena saya sudah memindahkan, jadi saya di sini cuma ngasih tahu aja perintah-perintah yang saya pakai apa aja. Nah, habis itu kita harus memberikan izin dulu nih buat yang diperlukan kepada user data group. Nah, ini maksudnya. Nah, ini kita harus memberikan izin yang diperlukan kepada user dan data group untuk www data. Nah, www data itu adalah sistem user yang yang bakal handle request dari servernya. Setelah itu, nah ya, pokoknya perintahnya ini. Nah, di situ kita langsung masuk aja ke link HTML ya. Bukan perintah cd. Set. Nah, saya live aja. Nah, nanti kan kalau misalkan kita baru pertama kali download tuh kan pasti ada yang namanya index.html sama index.nginx strip debian.html. Nah, itu nanti kita hapus aja pakai perintah remove. Kita tulis aja lah ya. Nah, ini kalau misalkan kalian masih ada, kalau misalkan baru pertama kali download, itu pasti ada ya. Nah, ini langsung enter aja. Kalau misalkan kalian udah. Setelah itu, oh ya tadi nggak pakai ini ya, nggak pakai. Terus habis itu, kan udah hilang tuh kan. Nah, itu kita rename yang wp config. Kalau misalkan baru download namanya beda ya. Jadi kalau misalkan baru download tuh namanya tuh wp-config sample.php. Nah, kita ubah jadi wp-config.php yang di sini ada. Oh, bisa diarahin sih ya. Oh, bisa nih. Nah, ini nih. Wp-config.php. Pakai perintah mv. Config sample.php. Jadi wp-config.php. Nah, ini nama yang sebelumnya itu adalah wp-config sample.php ya. Karena di sini udah saya rubah, jadi namanya berubah jadi wp-config.php. Nah, setelah itu kita langsung aja buka untuk file default dari Nginx-nya untuk mengaktifkan aksibilitas WordPress-nya. Kita pakai perintah sudah ke perintah nano masuk dalam file tersebut. Next, go default. So, nah ini nanti kan tampilannya bakal beda kan sama yang ada di sini.
Nah, itu dihapus aja dulu semuanya. Habis dihapus semuanya, baru tulisin sesuai sama yang di sini. Jadi, secara keseluruhan, ini gunanya buat mengkonfigurasi server web kita untuk menangani permintaan atau request ke domain OVAHD 2275390.ac.id dengan subdomainnya itu www.ovahd2275390.ac.id. Nah, jadi servernya itu akan mencari file di direktori var www.html, dan jika file diminta adalah file PHP, nah ini filenya. Jadi yang di sini tuh gunanya buat apa namanya? Buat nentuin nama filenya ya. Sini filenya itu index PHP namanya. Jadi kalau misalkan file yang diminta adalah file PHP, maka server akan meneruskan request tersebut ke proses FPM untuk dijalankan. Nah, yang tadi saya bilang itu, kenapa kita harus apa namanya buat ngingetin versi PHP-nya itu buat yang di sini, bagian flash CJ pas ini. Nah, nanti yang bagian fpm.sock-nya ini kalian masukin aja sesuai sama versinya. Kalau misalkan versinya PHP 8.3 fpm sock, udah 8.3. Kalau misalkan 8.1 ya, itu sesuai sama yang tadi udah di-download. Ini, nah ini listen 80 ini itu portnya ya, portnya itu bakal lewat port 80. Habis itu udah kita keluar aja, jangan lupa di save. Habis itu kita coba nih, dia udah bisa apa enggaknya ke perintah sudo nginx mint. Nah, konfigurasi file test is successful. Kalau misalkan memang udah sukses, dia bakal kayak gini keluarnya. Sintaks kita. hmm. Nah, di situ kita buat ngakses WordPress-nya dari browser kita itu, kita harus buat simbolik link dulu untuk servernya. Pakai perintah, agak panjang perintah. Kita ketik ya kalau gitu. Oh iya, sebelum itu kita harus ngap, saya lupa. Nah, kita harus ngapus yang namanya file default-nya. Habis setelah kita baru kita langsung perintah ini. Nah, ini sesuai sama yang tadi saya bilang, ini adalah cara kita buat simbolik linknya buat servernya. Itu udah, kalau misalkan udah ya tinggal enter. Di situ kita pakai perintah sudo system ctl reload nginx service. Nah, ini untuk menerapkan semua perubahannya ya. Tadi udah gituin. Langsung kita coba aja nih di web browser kalian. Langsung aja kita coba, udah ada. Terus kita langsung akses aja pakai IP address oh ya. Kita coba IP address kita. Nah, IP address kita nih 192.168.149.109. Langsung aja.
Kedua, nah, nah ini dia. Karena ini tadi sudah saya buka, jadi hasilnya kayak gini ya. Kalau misalkan yang belum kalian buka, hasilnya bakal beda. Jadi nanti di situ kalian bakal eh, nentuin dulu bahasanya apa, habis itu bahasa yang kalian gunakan misalkan Inggris atau apa gitu kan. Habis itu baru lanjut ke instalasinya dengan buat email, buat username, password dan yang lain-lainnya. Terus juga harus menautkan email juga. Kalau misalkan udah selesai langsung pencet install aja. Nah, kalau ini kan kita kan udah selesai, jadi bakal tampilannya kayak gini. Nah, habis itu kita langsung lanjut aja buat instalasi SSL-nya. Jadi SSL itu adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan koneksi internet antar browser dan situs web. Nah, SSL ini bekerja dengan mengenkripsi data yang dan dikirimkan, sehingga mencegah peretas melihat atau mencuri informasi yang ditransfer. Lalu SSL itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya menjaga keamanan data, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan traffic website, dan masih banyak lagi. Terus kita langsung masukin saja perintah untuk menginstal atau mengaplikasikan SSL-nya dengan menggunakan pertama-tama tuh kita harus install Snapd dulu. Nah, kalau sudah selesai, setelah itu kita jalankan perintah. Nah, kita gunakan perintah sudo snap install certbot strip classic. Nah, gunanya itu untuk menginstal package cbot di classic confinement. Nah, ini memungkinkan akses lebih besar ke sistem resources-nya. Ini juga penting untuk cbot karena mungkin perlu berinteraksi dengan komponen tingkat sistem untuk mengelola sertifikasi SSL-nya secara efektif. Lalu setelah itu, nah kita gunakan perintah ini. Sudo snap install core titik koma sudo snap refresh core. Nah, jadi ini gunanya buat ngedownload dan setelah itu bakal segera diperbarui. Jadi untuk memastikan bahwa itu running di versi terbarunya, kita harus menggunakan perintah ini nih. Sudo snap refresh itu buat langsung memperbaharui package tersebut yang udah kita install, yaitu install core atau inti dari certbotnya tersebut. Nah, hal ini tuh penting juga buat memastikan supaya lingkungan runtime core-nya itu udah diperbarui dengan patch keamanan atau fitur yang baru. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah ini, yaitu sudo ln -s garis miring snap garis miring bin garis miring certbot spasi garis miring usr garis miring bin garis miring certbot. Nah, ini untuk menyederhanakan cara kita mengeksekusi certbot dengan cara membuatnya dapat diakses secara global tanpa menentukan jalur lengkapnya. Di sini kita enter aja karena di sini saya sudah ngebuat linknya, sudah menautkan linknya tersebut. Lalu kita langsung jalanin aja menggunakan perintah sudo certbot minus minus strip strip nginx strip c di 2275.0 1 c.id.
Nah, jadi ini nama domainnya kita ya. Kalau misalkan kalian nama domainnya .com berarti ya di sini .com gitu. Kalau di sini saya makanya .ac.id. Terus kita mindel lagi. Nah, ini buat subdomainnya. Di sini saya pakai subdomain www. Jadi di sini saya tulis www.aufahadi2275390.ac.id. Bebas ya kalian mau pakai domain apa atau subdomain apa. Kita lagi requesting. Nah, di sini autentikasinya error failed dikarenakan memang domainnya itu nggak berjalan. Sebelumnya memang ada error untuk nama domainnya. Jadi kalau misalkan saya ngetik domainnya ini di Google https titik dua strip strip nama domain saya, dia nggak keluar. Tapi kalau misalkan saya nulis IP address saya, dia keluar karena domain ini nggak nyambung sama IP addressnya mungkin sama server yang udah saya buat di sini. Hmm. Hmm. Nah, di sini udah sempat saya coba dengan menggunakan ini. Jadi dia bakal nge-return websitenya menggunakan IP address yang ini, cuman tetap aja nggak bisa. Dan saya bingung harus ngapain lagi. Jadi mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.